Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Berikut ini kami sajikan cuplikan video tentang tulisan peneliti Belanda yang menerangkan kedatangan orang-orang Hadromi atau orang-orang Yaman ke Nusantara. Buku yang diceritakan oleh narasumber ini diterbitkan barusan ya tahun 2019. Ini menceritakan tentang kedatangan orang Hadromi, orang Yaman ke Nusantara. Itu berawal dari 1900 sampai 1950. Berarti benar pasca perang Diponegoro. Nah, salah satu tujuannya orang Hadromi ribuan itu 1920 itu sekitar 45.000 orang Hadromi yang datang ke Nusantara. Ya karena di Hadromaut itu sama seperti hari ini. Itu paceklik. Paceklik itu kehidupan yang mencekik, kehidupan yang sangat sulit, sehingga di sana itu banyak sekali krisis kemanusiaan, dari perampokan, pembegalan, pembunuhan. Karena apa? Kalau urusan perut itu memang susah. Sebagaimana sabda Nabi, kadal fakru ayakuna kufron. Jadi fakir dan kufur itu berdekatan. Pada saat perut orang itu kosong, orang akan ngamuk, akan gelap dunianya, kan gitu tuh. Ya, paceklik, makanya datang. Makanya hari ini kalau mereka itu bilang bahwa mereka datang ke Nusantara, ini dalam rangka syiar menyebarkan Islam, yaitu bohong. Yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara itu ya para wali songo. Jauh sebelum orang Yaman itu datang, kita sudah berislam. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan bagaimana penjelasan tentang tulisan peneliti orang Belanda ini yang menceritakan kedatangan orang-orang Yaman, orang-orang Hadromaut ke Nusantara. Kita dengarkan bareng-bareng. Orang Hadromi di Indonesia itu ditulis oleh seorang peneliti Belanda yang barusan diterbitkan tahun 2019. Ketika saya membaca buku ini cukup mencengangkan bagi saya secara pribadi. Mengapa buku ini mencengangkan bagi saya? Pertama, buku ini mengungkap tentang sejarah bagaimana masuknya orang-orang Hadromi ke Indonesia. Penelitian dari buku ini mengungkap penelitian dimulai tahun 1900 sampai kemudian 1950. Migrasi orang-orang Hadromi ke Indonesia yang ditulis oleh buku ini beberapa gelombang. Tahun 1920 buku ini mengungkap bahwa orang-orang Hadromi yang beremigrasi dari Hadromi ke Indonesia ini kurang lebih terhitung di dalam buku itu sebanyak 45.000 orang. Mengapa orang-orang Hadromi ini bermigrasi ke Indonesia? Alasan utama yang ditulis di dalam buku itu adalah bahwa di Hadromi ini terjadi beberapa paceklik. Paceklik itu adalah kemiskinan yang sangat akut. Ada banyak pencurian, ada banyak perampokan, ada banyak bandit yang beredar di sana, sehingga orang-orang Hadromi ini banyak dilanda kelaparan. Karena kelaparan lalu kemudian orang-orang Hadromi ini beremigrasi ke Indonesia. Di tahun 1920 ada 45.000 orang. Jumlah ini terus meningkat. Di tahun 1940 dicatat di dalam buku itu jumlahnya sangat signifikan peningkatannya, yaitu sekitar 80.000 orang. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Hadromi itu ketika mereka migrasi
dari Hadromi ke Indonesia ini. Yang dilakukan antara lain adalah banyak di antara orang-orang Hadromi dicatat dalam buku itu di sini melakukan perdagangan. Ada juga di antara mereka yang melakukan praktek rentenir. Ada juga di antara mereka yang bekerja dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ada juga mereka yang bekerja di toko-toko lalu kemudian dia kumpulkan uangnya. Dari hasil pendapatan orang-orang Hadromi yang hidup di Indonesia ini, uang itu lalu kemudian dikirimkan ke kerabat-kerabat mereka yang ada di Hadromi. Tercatat di dalam buku itu, ditulis di dalam dua bank, yaitu bank dari Belanda dan bank dari Inggris. Dua bank ini mencatat ada 70 juta gulden dikirimkan setiap bulan oleh orang-orang Hadromi ini ke buminya, yaitu bumi Hadromaut. Ingat, di dalam hal ini 70 juta gulden. 70 juta gulden ini mata uang Hindia Belanda. Ini saya perkirakan bahwa kayaknya di Hadromi mereka dilanda kemiskinan, bekerja di sini, lalu kemudian mengirimkan uang ke kerabat mereka yang ada di Hadromi. Ini mirip seperti orang-orang TKW di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi orang-orang Hadromi ke sini itu sebetulnya niatnya mencari nafkah, di mana di Hadromi mereka tidak menemukan untuk menghidupi keluarganya. Ini lalu kemudian meningkat terus sampai kemudian Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, jumlah orang Hadromi ini meningkat terus. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa tidak tercatat data statistik yang pasti, tapi jumlahnya sangat signifikan, yaitu sekitar 80 juta lebih, bahkan 100 ribu lebih, maaf, 100 ribu lebih. Lalu kemudian setelah Indonesia ini merdeka, orang-orang Hadromi ini lalu kemudian mereka mempunyai keinginan yang berbeda. Ada di antara orang-orang Hadromi yang hijrah ke Indonesia ini lalu kemudian membawa gelar-gelar dari bumi Hadromi ke Indonesia. Gelar itu adalah Sayyid dan mereka mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah ini lalu membentuk sebuah organisasi. Organisasi itu namanya Baklawi atau Rabithah Alawiyah. Di kemudian hari ternyata orang-orang yang hijrah dari Hadramaut ke Indonesia ini relasinya di antara orang-orang Hadromi ini ternyata tidak harmonis. Ada orang-orang Hadromi yang tidak setuju dengan gelar Sayyid yang dibawa oleh Rabithah Alawiyah. Ini lalu kemudian membentuk satu organisasi yang disebut dengan Jamiatul Khair. Lalu kemudian di kemudian hari orang-orang Hadromi ini terus meningkatkan dakwahnya untuk kemudian mengklaim bahwa dirinya adalah utusan, bahwa dirinya adalah nasabnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengeluarkan narasi-narasi yang luar biasa mitologis.